Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar ulumul Quran dan sejarah perkembangannya. Jadi kita akan mengetahui dulu bagaimana ulumul Quran dibahas dari segi bahasa. Yang pertama adalah kata ulum. Ulum itu berasal dari ilmu, alima ya'lamu ilman, yang artinya ilmu. Kemudian Al-Quran, qara'a yaqra'u Qur'anan, merupakan Al-Quran. Jadi ulumul Quran, karena ulum itu dari kata jamak dalam bahasa Arab, maka bisa dikatakan ulumul Quran adalah ilmu-ilmu yang diperlukan untuk memahami Al-Quran secara tepat. Untuk ruang lingkup dan pokok bahasan ulumul Quran, ada dua, yaitu ilmu yang berasal dari Al-Quran langsung, dan ilmu yang berkembang, ilmu Al-Quran yang berkembang. Pada ilmu Al-Quran yang berkembang ini, ada dua pokok lagi, yakni yang pertama ilmu yang berkaitan dengan teks syar'i Al-Quran, dan yang kedua ilmu yang berkaitan dengan teks Arab. Selanjutnya, sejarah perkembangan Al-Quran kita bagi menjadi 6 periode, yakni abad 1 sampai 2 Hijriah, 3 sampai 4 Hijriah, 5 sampai 6 Hijriah, 7 sampai 8 Hijriah, 9 sampai 10 Hijriah, dan abad ke-14 Hijriah sampai sekarang. Selanjutnya ini terkait dengan sejarah perkembangan ulumul Quran abad 1 sampai 2 Hijriah yang tadi kita bacakan tadi. Yang pertama yakni pembukuan Al-Quran dan kaidah-kaidah Al-Quran, nahwu dan i'rabnya. Kemudian selanjutnya 3 sampai 4 Hijriah, tafsir, ilmu asbabun nuzul, nasakh mansukh, ilmu makkiyah dan madaniyah, ilmu gharaibul Quran, semua berkembang pada abad ini. Kemudian abad selanjutnya, periode ketiga, ada i'rabul Quran, fununul afnan, fil ajaibil Quran. Jadi sudah membahas Al-Quran kata per kata, ayat per ayat, dan juga sudah membahas bagaimana apa latar belakang dari turunnya ayat dan kontekstualisasinya. Abad selanjutnya yakni membahas tentang ilmu majaz, qiraat, jamalul qura, wa kamalul iqra, ilmu baqi al-Quran, hujajul Quran, dan yang terakhir ada kitab-kitab yang berkembang pada masa ini, tibyan fil Quran, wa jawazil tarjimatul Quran. Selanjutnya kita ketahui bagaimana pengertian Al-Quran secara etimologi. Al-Quran itu dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan wa Qur'anan yang berarti menghimpun dan mengumpulkan. Secara ringkas, Al-Quran dalam terminologi disebutkan bahwa Al-Quran merupakan kitabullah yang turun kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Terkait dengan nama Al-Quran, penyebutan Al-Quran ini yang paling populer adalah Al-Quran, kemudian ada yang menyebut dengan Alkitab, Al-Furqan, Az-Zikr, dan At-Tanzil. Kandungan Al-Quran dalam hal ini ada yang merinci menjadi 3 pokok, yakni akidah, syariah, dan akhlak. Ada yang merinci menjadi 2 pokok bahasan, yakni hubungan antara manusia dengan Allah dan hubungan antara manusia dengan manusia. Menurut pendapat ulama lain, yakni Fazlur Rahman mengungkapkan ada 7 tema pokok.